Saat kita itu berada di dalam keberserahan total, kita tuh bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pahami dan yakini selama ini. Anda mungkin meyakini, duh nasibku kok seperti ini dan lain sebagainya. Itu Anda masih tersabotase tentang mental negatif. Tapi nek Anda pasrah, Anda berserah dan melepaskan, Anda tidak membatasi sesuatu yang ada di sekeliling Anda melalui keyakinan Anda sendiri. Maka disitulah taraf Anda berserah kepada Tuhan itu manunggal dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berada di dalam getaran yang lebih besar, Gusti ki moho sugih, Mas. Apapun bisa terjadi begitu saja tanpa bisa dilogikakan. Maka orang berpasrah itu wong dununge wong sugih. Orang yang berkedudukan paling kaya itu orang yang sering melakukan keberserahan. Pertanyaan lagi dari Mbak Titin ya. Orang yang masih memiliki sifat hewani yang melekat untuk membersihkan atau menyempurnakan dengan meditasi, membersihkan cakra bawah, ataukah dengan menempa diri dalam berperilaku? Saya menempa diri dalam berperilaku, berarti ini posisi perilakunya yang mana? Laku apa dulu? Laku untuk dirinya sendiri atau berlatih laku untuk dharma kepada orang lain? Atau melibatkan diri terhadap laku-laku yang dibutuhkan oleh orang lain di masyarakat gitu. Berarti kalau perilaku itu berarti kan aspeknya kalau tidak salah Anda itu tertuntut untuk mengikuti ritme masyarakat kan, yang harus dituntut untuk melakukan tindakan baik dan buruk. Gitu kan maksudnya. Kalau Anda ngomong soal perilaku ini. Nah, kalau Anda masih terlibat di dalam perilaku baik dan buruk, Anda tidak selesai. Karena perilaku yang diidealitaskan itu sebenarnya hanyalah doktrin secara kolektif. Dan itu diyakini secara kolektif oleh masyarakat kita, bahwa yang baik itu seperti ini, yang buruk seperti ini. Dan itu pun juga persetujuan. Baik buruk itu persetujuan. Maka kalau orang Jawa itu melakukan tindakan itu dengan sadar, ngempan papan, tanggap dengan segala situasi dan kondisi. Dengan berlatih seperti itu, Anda mampu melepaskan karma satu persatu, karena Anda sudah tidak terikat oleh nilai baik dan buruk. Kira-kira begitu. Nah, teknik ketika Anda mendidik, maksudnya mendidik berperilaku, ini kan pasti disinyalir kepada perilaku yang baik nih. Nah, berarti kalau perilaku yang baik, berarti Anda masih melekat kepada idealitas yang disetujui, bisa jadi. Tentang penilaian baik dan buruk itu tadi. Tapi kalau Anda lebih kepada laku sadar saat berlaku, tanggap terhadap segala situasi saat Anda berlaku, itu mungkin lebih oke. Karena Anda bisa menghapus tentang rasa-rasa atau residu-residu yang membuat Anda sendiri itu tidak selaras dalam kehidupan. Jadi kesadaran itu adalah kecerdasan untuk mampu menempatkan diri di setiap aspek dan momentum. Kira-kira begitu. Ya mungkin ada didikan-didikan tertentu dalam laku-laku itu kan mungkin juga mengarah ke sana secara tindakan fisik dan psikisnya gitu. Secara tindakan batinnya tetap laku itu mengajarkan kita kembali untuk mengenal sesuatu yang sadar di dalam diri kita. Kita hanya terikat dengan sesuatu yang sadar dengan diri kita itu tadi. Maka kita akan bisa menghapus segala macam drama yang ada di kehidupan ini yang bersifat pelik. Kira-kira begitu. Kita ini kan hidup bareng-bareng di sini itu sedang tersesat, Mas. Tersesat di alam apa? Tersesat di alam mental, alam perasaan, alam angen-angeni dewi. Jadi kita tuh setiap hari tersesat di dalam angan-angan kita sendiri. Maka kita dilatih untuk sadar. Karena yang menyiksa dan menghukum Anda itu angen-angennya sampean dewi loh. Perasaan dan pikiran Anda itu angan-angan. Itu yang menyiksa Anda setiap hari. Maka itu diamati. Dilebur ke dalam. Karena penderitaan itu hasil dari angan-angan yang berlebihan. Angan-angan yang bermain tidak terkendalikan. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Mas Tunjung. Nah, lanjut lagi ya Mas Tunjung ya. Oke. Izin tanya Gus Tunjung dari Eko Gunung Kidul. Loh, pertanyaannya pertanyaan emang nggak ada, baru cuma itu. Nah, dari Mbak Dini, Mas Tunjung, gimana caranya menghindari vibrasi negatif dari seseorang? Menghindari maksudnya biar nggak ketularan kali ya, biar nggak ketularan negatif. ya secara logis ada pertemuan yang mungkin Anda ketarik dengan orang-orang yang berenergi negatif misalkan. Ya cara menghindarinya secara aspek fisik ya rasional saja.
Anda bisa menghindar dengan alasan-alasan tertentu gitu kan. Misalkan Anda mau diajak ketemu Mbak Rusi misalkan gitu ya, aku mau konsultasi gitu. Tapi ketika Anda sudah lihat orangnya itu serba rawat kan gitu ya. Dan Mbak Rusi harus mempertanyakan kepada diri Mbak Rusi, aku siap tidak nanti berhadapan dengan pasienku yang seperti ini misalkan. Itu kan sudah cara yang rasional. Karena kita tahu seringkali orang-orang itu malah nanti kalau datang ke kita itu tujuannya nggak jelas, malah membuat kita itu ruwet dan malah terpontal-pontal dalam emosi rendahan lagi. Dan kira-kira begitu. Maka kita punya teknik penolakan atau apus kromo namanya. Karena kita tahu bahwa ketika kita menemui dia, ini malah meracuni kita gitu. Jadi dihapusi wae gitu. Wah, aku masih ada pertemuan, enggak masalah itu. Daripada nanti Anda terjatuh di dalam mental pergumulan yang semakin parah dan mengkontaminasi Anda. Kira-kira begitu. Maka orang Jawa tuh ngenek ini jenenge apus kromo. Karena yang lawan bicaramu itu orang yang tidak sadar. Jadi nek mbok jak omong malah kowe nesu dhewe gitu. Kamu malah jengkel sendiri, kamu malah terbawa kepada emosi yang lebih rendah lagi. Terapi kita hanya bisa mendoakan dan mengirimkan energi positif. Itu dulu yang kita lakukan. Itu kira-kiranya. Dan nanti kalau sudah terlanjur ketemu karena ketidaktahuan kita, berarti kan itu terjadi karena kita dalam intensitas getaran yang mungkin sefrekuensi, sama-sama sedang tidak sadarnya. Akhirnya ketemu. Wah, akhirnya ketika habis ketemu isinya mau nesu saja, isinya kita cuma marahnya. Jadi ini aku jadi ikut ini, dia jengkelin banget. Akhirnya kita malah merajuk dan ikut terbawa emosi kan gitu. Nah, segera Anda harus sadar dan eling, tarik napas dan lepas. Atau dalam ketika energi sudah parah dan menempel di dinding-dinding memori tubuh Anda, di dinding-dinding selaput ari tubuh Anda, ya diruatlah adus kembang apa adus banyu ya, adus garam, mandi garam atau mandi air bunga itu. Karena sifat bunga dan garam itu meluruhkan atau menyelaraskan energi negatif yang nempel melalui partikel-partikel yang dilepaskan oleh kondisi orang-orang yang berenergi negatif. Kira-kira begitu. Kalau berani hadapi, kalau belum berani menghindar dulu. Ya, kan lebih waras daripada nanti Anda bertemu malah semakin konflik, sama-sama Anda ini tidak menolong diri Anda dan orang itu. Orang itu juga termasuk terjatuh karena Anda malah menambahkan impuls yang negatif karena Anda sendiri tidak kuat. Berarti balik lagi ke kesadaran ya Mas, karena ya, betul, kesadaran. Kapasitasnya. Baliknya Ya, kesadaran. ya, sadar, baliknya kesadaran. Eling itu kan sadar. Baru waspodo kan gitu kan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Mas Tunjung ya, dari Mas Dodi Hermanto. Ini mohon maaf pakai bahasa Jawa. Kalau saya salah menyebutkan bahasanya, tolong dimaklumi ya. Nggih. Derek tangklet Mas Tunjung. Kulo sudah laku pasrah ngalah datang Gusti Pangeran. Tapi kulo malah diparingi sesuatu sing lebih saking Gusti. Padahal kulo mboten nyuwun. Nyuwun wedaranipun matur sembah nuwun. Saya susah ngomongnya. Masih aneh-aneh, maaf ya. Itu tahu artinya nggak kira-kira? Jenengan tahu artinya nggak pertanyaan itu apa? Dikit-dikit kayaknya. Saya tahu, Mas Tunjung. Coba diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Biar yang lain tahu. Kalau tangklet ini saya nggak tahu nih. Tangklet itu tanya. Tangklet itu tanya. Bertanya Mas Tunjung. Saya sudah melakukan laku pasrah, Ya. ngalah, Ya. gitu ya. Nah, menghadap sama Tuhan gitu ya. Ya. Datang di Pangeran gitu ya. Tapi saya malah diberikan sesuatu yang Lebih gitu ya. dari Tuhan gitu ya, dari Gusti. Padahal saya tidak meminta gitu ya. Mohon pencerahannya Mas gitu. Begitu ya maksudnya ya, benar ya? Ya, ya. Jadi ini seringkali orang-orang yang tidak tahu. Saat kita itu berada di dalam keberserahan total, kita tuh bisa mengakses sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pahami dan yakini selama ini. Anda mungkin meyakini, duh nasibku kok seperti ini dan lain sebagainya. Itu Anda masih tersabotase tentang mental negatif. Tapi nek Anda pasrah, Anda berserah dan melepaskan, Anda tidak membatasi sesuatu yang ada di sekeliling Anda melalui keyakinan Anda sendiri. Maka disitulah taraf Anda berserah kepada Tuhan itu manunggal dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda berada di dalam getaran yang lebih besar, Gusti ki moho sugih Mas. Apapun bisa terjadi begitu saja tanpa bisa dilogikakan. Maka orang berpasrah itu wong dununge wong sugih, orang yang berkedudukan paling kaya itu orang yang sering melakukan keberserahan. Karena dia meleburkan dirinya kepada zat yang lebih tinggi yaitu Tuhan, yang maha tanpa batas.
Maka ketika kita bisa meletakkan sesuatu kepada suwung atau yang tidak diketahui, atau sumarah atau berserah, seringkali kamu malah diberi sesuatu yang tidak dinyono-nyopo. Bisa terjadi di area Anda. Tiba-tiba utangnya iso kesaur, tiba-tiba iso bisnisnya lancar, tiba-tiba uripe ketemu konco-konco sing nyenengke, ngerejekeni dan lain sebagainya. Itu karena Anda berserah. Anda menjaga energi setiap hari dan Anda berada di medan Tuhan itu sendiri. Tapi ketika Anda berada di dalam penilaian, ngerasa rumongso terus-menerus, membatasi diri Anda dengan keyakinan-keyakinan dan apa yang Anda ketahui, ya wes, kowe mempersempit dirimu sendiri, menjadi lebih parah nanti jatuhnya. Kamu akan menarik sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu bataskan kepada dirimu itu. Gitu loh, kira-kira begitu. Jadi kalau memang orang itu bisa berpasrah, berserah, ya sudah, dia mengizinkan Tuhan bekerja. Saat jenengan berserah itu jenengan menjadi diri Anda yang sejati. Anda bukan emosi, Anda bukan pikiran, Anda bukan tubuh yang ada. Anda adalah higher self, diri yang lebih besar di dalam diri Anda. Ya Tuhan itu sendiri. Makanya itu yang disebut manunggaling kawula Gusti. Nah seringkali orang-orang yang berada di dalam taraf modern itu merasa bahwa peradaban ini dibentuk oleh apa yang sudah disetujui oleh setiap manusia. Pekerjaan, administratif, ekonomi, semua macam agama dan lain sebagainya. Itu kan keterbatasan. Manusia banyak melimitasi atau membatasi dirinya dengan apa yang dia lihat di luar dirinya atau faktor eksternal gitu. Ketika dia banyak melihat sesuatu di luar dirinya, dia akan mengidentifikasi atau mengidentitaskan dirinya sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya. Dan semakin dia terjebak sebagai manusia identitas, semakin dia terbatas. Apa-apanya serba kurang, Mas. Akhirnya kegedean angen-angen. Ketika kegedean angen-angen, dia menjadi manusia yang tersesat. Penderitaan lahir ketika dia tidak sadar bahwa dia disabotase oleh angan-angannya sendiri. Kira-kira begitu. Akhirnya orang urip bersyukur, tidak ada hidup yang bersyukur dan merasa berlimpah. Karena setiap hari merasa kurang terus. Ketika merasa kurang terus, maka Gusti akan memberikan pantulan yang sama. Karena yang kamu dapat hanyalah kekurangan terus ketika kamu merasa kurang. Kira-kira begitu, Mas. Gitu ya kira-kira. Wah, ini disarikan dalam waktu kurang dari 5 menit ini. Iya. Ini kalau nanti di YouTube kayaknya bagian itu bakal saya ulang lagi. Kalau di short ini ya. Oke. Carinya ya. Pertanyaan berikutnya Mas Tunjung dari Mas Jazulia. Rahayu Mas Tunjung. Iya. Bagaimana membedakan suara hati nurani dengan perasaan yang berasal dari ego? Matur nuwun. Wah, iki rodok berat ya. Ya, ini sangat tipis sekali, Mas, bedanya. Makanya kan saya tadi memulai untuk selalu bertanyalah kepada diri Anda secara jujur. Bertanya secara spontan, bertanya yang mendasar, bertanya yang tidak ada intensi atau atensinya. Memang bertanya yang benar-benar itu adalah kedirian Anda, tidak ada urusannya dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu dimulai dari situ. Nanti Anda memang akan semakin lebih bisa jeli saat Anda sudah terlatih. Itu cara membedakannya, tetap Anda harus berlatih. Karena ketika Anda sudah mampu berlatih mempertebal persepsi daripada prasangka, saya rasa Anda akan lebih peka terhadap suara rasa atau tuntunan itu tadi daripada suara prasangka. Tapi seringkali kita ini kan tidak pernah berlatih persepsi, kita berlatihnya prasangka terus. Ya, karena kita dijebak oleh teknologi. Setiap hari Anda memakai HP itu setiap hari berapa jam? Itu prasangka. Kita setiap hari dipaksa untuk ngurusi hidupnya orang, Mas, di dalam media sosial itu. Itu yang membuat kita itu lemah. Makanya sekarang saya menolak untuk masuk ke sana. Karena ketika kita terkontaminasi kepada media sosial, seringkali kita kelelahan. Di dalam kelelahan energi habis, Mas, terkuras. Akhirnya banyak manusia stres di era sekarang dan depresi. Gampang cilik hati, itu kira-kiranya. Maka tetap sekarang saya harus menjalankan laku-laku tertentu untuk benar-benar kita memberi jarak dan jeda terhadap sesuatu yang sedang mengepung kita itu. Yang dia menjelma teknologi dan katanya pengetahuan yang maju itu. Sebenarnya itu mengepung kita gitu. Pengetahuan dan teknologi dibutuhkan. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita hancur oleh apa yang ada itu tadi. Maka tetap harus latih persepsi Anda. Latih bermeditasi, latih berserah, latih sabar, sadar gitu tadi. Dan itu harus dilakukan. Kalau berserah itu dilatih, itu karena itu hasil dari latihan. Nanti Anda akan terbawa sendiri menuju medan berserah. Sebagaimana ikhlas. Ikhlas itu hasil. Ikhlas itu bukan laku. Kamu harus ikhlas, tidak bisa. Ikhlas itu harus laku dulu. Harus sabar dulu. Harus dewasa dan pemahamannya matang dulu, nanti baru ikhlas. Itu, Mas. Kira-kira begitu.
Tetap latihan itu ya, tetap latihan cara membedakannya. Karena nanti kalau saya ngomong ke Anda, belum tentu kalau Anda belum mengalami. Tadi sudah saya katakan, ketika Anda tahu makan roti dan roti itu sama di hadapan kita, terus Anda bilang bahwa roti itu manis, itu kan peristiwa di lidah Anda, tapi peristiwa di lidah saya atau orang lain jelas berbeda. Iya. Maka Gusti itu rasa ya. Tuntunan Gusti itu rasa, itu tidak bisa dipersamaratakan, tidak bisa ya. Karena setiap orang memiliki pengalaman otentiknya sendiri, Mas. Makanya latihan ngeroso atau persepsi, melatih persepsi itu lebih kuat agar kita lebih peka nanti dengan yang dinamakan medan Tuhan atau zat Tuhan itu tadi. Nah, orang dilatih rasa ya tidak mungkin bisa tahu. Kira-kira gitu ya. Roti yang manis kalau dikecap orang yang sakit jadi pahit. Ya? Nah, nyatanya kan begitu. Nanti tak ceritakan caranya, terus kamu bilangnya kok tidak, Mas, ternyata yang konslet kamu kan itu. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Tanjung, dari Mas Nur yang dari Gunung Kidul tadi. Wah, ini semakin seru ini. Apakah realita hidup kita adalah fotokopi dari leluhur? Mohon dijelaskan secara persentase, Mas. Faktor gen berapa persen? Mindset. Mindset berapa persen? Faktor X berapa persen? Wah, ini ilmiah sekali. Monggo, silakan. Apakah realita hidup kita dipengaruhi oleh leluhur gitu ya? Adalah fotokopi dari leluhur ya. Adalah fotokopi dari leluhur. Ya, jelas iya kan gitu. Nah, pengaruhnya itu berapa persen? Itu kembali kepada tingkat kesadaran Anda lagi sebenarnya. Maka kan tidak ada sebenarnya penyakit yang diturunkan melalui gen, itu tidak ada. Tapi pola yang sama itu mungkin iya. Pola pendidikan, dalam keluarga dan lain sebagainya itu sama. Jadi tidak ada, bapak aku ini kena lor diabetes, ini mesti aku suatu ketika akan kena diabetes. Itu yang memungkinkan Anda terkena, anaknya terkena diabetes itu adalah pola yang sama, Mas. Gitu ya. Wes ngerti kapasitas tubuhnya itu memiliki kerentanan terhadap resistensi gula, mangane senengane legi podo mbake, podo bapake, podo biyunge, ya tetap kecenderungan kena diabetesnya akan lebih sama. Tapi ketika si anak dengan pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan pengayaan pengetahuan yang berbeda, lalu dilatih kesadarannya lebih mantang, ya tetap gen itu hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Gen itu hanya dipengaruhi oleh pola lingkungan, bukan keturunan sebenarnya menurut saya gitu. Nah, kecenderungan-kecenderungan diwariskan ke kita ya memang ada, tapi bolak-baliknya kenapa saya mengajarkan tentang kesadaran? Karena yang bisa mengubah seluruh apapun di dalam diri kita itu adalah kesadaran itu sendiri. Tuh. Maka intervensi leluhur itu prosentasenya hanya 30-20% ketika itu hanya menjadi sebuah kecenderungan. Tapi kecenderungan yang muncul ketika disadari, kita kan mampu bisa mengalokasikan kecenderungan itu ke taraf yang lebih tepat dan presisi. Sesuai dengan cipta kita sendiri, sesuai dengan kesadaran kita sendiri. Nah, seringkali kita ini tersesat oleh kecenderungan itu, dan kecenderungan akan dialokasikan dengan pola yang sama dari leluhurnya. Ya akhirnya podo wae. Anda terjatuh. Gitu. Sudah ada kecenderungannya, tapi ngalokasikannya sama caranya, tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Kita sama dengan leluhur kita cara mengalokasikan kecenderungan atau karma-karmanya. Ya otomatis Anda akan mirip laku-laku Anda dengan leluhur itu. Sak penderitaannya sak senenge gitu loh. Tapi kalau Anda bisa mengubah dan keluar dari situ, Anda memiliki kecenderungan, tapi Anda mempunyai sebuah opsi untuk mengalokasikan kecenderungan itu terhadap sesuatu yang berbeda. Berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda tempat, dan lain sebagainya. Otomatis tetap berubah, Mas. Maka kita ini adalah sang pencipta atas takdir kita sendiri kan gitu.